Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala min hazil madrasah wa huwa tusamma bi madrasah Jabalul Hikmah wa hiya kasamsil mudiati allati yasilu khairuha lil jami' lailan wa nahar. Ma yankuru fadlu hazihi al madrasah Jabalul Hikmah wa ma yankaru jamalu madrasah hazihi Jabalul Hikmah la yarunnu misal hafafis. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wa hafaz wa ayyid nahwatan fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dane-dane tokoh agama, dane-dane al-mukarramun para tuan guru, pertama kakanda kami tuan guru Saparwadi Kiha SPD, dan yang sama-sama kita hormati juga dane-dane tokoh pemerintahan, baik dari bupati atau yang mewakili, baik dari kabid dan jajarannya, dan kepala desa Suwangi Timur dan Suwangi Induk, dan para pemangku jabatan yang tidak bisa yang sebut namanya satu persatu, dan dari jamaah wali santri, jamaah muslimin dan muslimat yang bersempatan hadir pada hari yang mulia ini, dan yang kami hormati juga talabah Jabalul Hikmah allazina taharrajuna min hazil madrasah wa atamanna lakum sawal afiyah. Singkatnya, yang sama-sama kita hormati semua ayyuhal hadirun wal hadirat ina irat saya ngiring ya berirap. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmatnya kita bisa bersua, kita bisa berjumpa, kita bisa bermuajah di tempat yang mulia ini. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang reformer, seorang mujaddid, seorang mercusuar, seorang guru. Guru diambil dari bahasa Sanskerta. Gu artinya gelap, ru artinya obor. Guru adalah orang yang menerangi kegelapan. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah guru yang menerangi kegelapan, dan kita juga wali santri atau ibu bapak dan para guru adalah menerangi kegelapan di tempat yang gelap. Dan bahkan kita pertama dari pemerintahan menerangi sesuatu yang sudah terang itu lebih hebat. Hebat kita kalau kita menerangi tempat yang gelap, tapi lebih hebat orang yang menerangi di tempat yang terang. Dan termasuk kabit adalah menerangi di tempat yang terang. Itu yang paling susah, karena kita tidak bisa membedakan kalau yang terang itu. Kalau gelap jelas kelihatan, tapi mendidik orang pintar juga jauh lebih susah. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimana wa iyyakumullah wa ajmain. Karena tadi sudah semua disampaikan, bahkan adik-adik kami sudah bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan perlombaan-perlombaan yang lain cukup. Bahkan dipesan jangan terlalu banyak belu-belu pidato itu, karena sudah disampaikan oleh adik-adik. Tinggal kita amalkan. Al ilmu bila amalin kal wasilah bila goyah. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti dengan lampak lagu entah oleh lampak. Dek pulsa ni, maka al amal. Al ilmu bila amalin kasamatil lati yudi wa hawlaha wa yahriku nafsaha. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti lilin yang menerangi di sekitarnya tapi menghancurkan diri. Al ilmu bila amalin kasahmi bila watrin. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti orang yang memanah tapi tidak punya tali panah. Al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Maka pada kesempatan ini tiang tidak akan berpidato, cuma menyampaikan kata-kata, menyampaikan sikap kursi atau katalah puisi gitu, atau pantun, lagu bahasa Arab.
Jabalul hikmah kasamsil mudiatil lati yasilu khairuha lil jami' laila wa nahar. Jabal hikmah itu seperti matahari yang menyinari dengan kebaikannya siang dan malam. Wa may yankaru fadlu jabalul hikmah, barang siapa yang mengingkari kelebihan jabal hikmah. Wa may yankaru jamalu jabalil hikmah, barang siapa mengingkari kecantikan, keingasannya santriwati jabal hikmah. Wa may yankaru qadru wa hikmah jabal hikmah la yarannul mislal qafarfus, barang siapa yang mengingkari kelebihan, kemuliaan, hikmahnya santri dan santriwati jabal hikmah, mereka itu seperti bukal, mereka itu buta, tidak mampu melihat sinar. Kita tahu bukal itu jamaah ndek demen engat dila, kembali ndek demen engat dila sakit mata. Menu yang dah belum lamun arak dengan remehan, arak dengan ingkar kelebihan jabal hikmah, ingkar perjuangannya dan tetek bengeknya, mereka itu adalah bukal. Saya kena santriwati terutama yang tamat nih, ndek ingas santriwati jabal hikmah, ingas saya kena ndek ingas, berarti mereka itu buta seperti kelelawar. Okay? Maka saya menyampaikan pada kesempatan ini, mal farqu baina isnata sa'atan isnata asara sa'atan wa talabah jabal hikmah wa sa'ah isnata asara sa'atan mutahhiratan wa masa'an wa jabal hikmah hubbi wa qalbi wa albi wa rahma wa rahimi. Apa perbedaan santri dan santriwati jabal hikmah dengan jam 12? Tahu perbedaannya tadi? Kalau jam 12 kesiangan, kalau santri jabal hikmah kesayangan. Yang kedua, lau kana istiyaki ila jabal hikmah bifadlihi wa hikmatihi wa qadratihi la'amtala'atil ardu ladajatil ardu biismika ya jabal al hikmah. Seandainya kerinduanku suara yang terdengar, lau kana istiyaqu ila madrasah jabal hikmah sautun masmu' bihikmatihi wa qadratihi la'amtalatil ardu bismika ya jabal hikmah. Seandainya kerinduan itu suara yang terdengar, maka kerinduanku kepada madrasah jabal hikmah, kelebihannya, hikmatnya, perjuangannya, maka bumi ini akan bergoncang, bumi ini akan meleleh dengan kelebihan jabal hikmah. Jadi jabal hikmah penuh kelebihan, banyak kelebihan. Wa mal farqu baina jabalil hikmah wan nujum, apa perbedaannya jabal hikmah dan bintang? Wan nujum fis sama wa jabal hikmah fi qalbi, bintang itu di langit, kalau jabal hikmah di hatiku. Ya, ayyuhal hadirun wal hadirat rahimana wa iyyakumullah wa ajmain. Yang kedua yang mau sampaikan adalah kata-kata ulama mengatakan, man tafaqqaha fid din kalafallahu himmahu wa rizqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang belajar ilmu agama maksudnya di sini adalah kata Imam Ghazali, ilmu agama itu bisa jadi agama yang kita pelajari, ngapal Quran, belajar kitab kuning, bahasa Arab, fikih, Quran, hadis, atau ilmu umum. Itu juga disebut ilmu agama. Barang siapa yang mempelajari ilmu agama, kata Imam Zarnuji dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim, Allah akan menanggung rizkinya dan Allah akan mengabulkan semua azamnya, semua keinginannya, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi adik-adik, nggak ada alasan kita tidak melanjutkan kuliah, karena Allah akan menanggung rezeki kita. Kalau bahasa Pandan Duri, nothing is impossible, tidak ada yang mustahil. Kalau bahasa Andrea Irata, seorang penyair, bermimpilah maka Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu itu. Bermimpilah maka Tuhan akan memeluk mimpi-mimpi. Jadi harus semangat sekolah. Okay? Walaupun jarak biaya, namun berkemili adik-adik pasti tercapai. Nothing is possible, tidak ada yang mustahil. Sehingga ada Presiden Jazair, jamaah. Presiden Jazair pernah pingin belajar ke Mesir. Beliau jalan kaki dari Aljazair menuju Mesir. Presiden yang sebelumnya, ya, Presiden Aljazair ternyata jalan kaki dari satu negara ke negara lain karena miskinnya. Beliau jual rumahnya Presiden Aljazair ini
dan setelah beliau jual rumahnya tidak sampai biayanya untuk pergi ke Mesir. Beliau akhirnya jalan kaki sama sekretarisnya yang kemarin, Presiden Aljazair nih, gara-gara lampak si miskin, Pak, dan beliau jadi presiden sekarang. Jadi tidak ada alasan, tidak ada biaya. Lamun berkemiri insyaallah. Man talabal ilma qallafallahu rizqan. Barang siapa yang menuntut ilmu, Allah akan menanggung rezeki. Ayul hajurun wal hajurat rahimana wa iyyakumullahu ajmain. Santri dalam bahasa Indonesia atau ini oleh ulama-ulama, santri kita lihat huruf pertamanya sin. Santri artinya satirul uyub, orang yang menjaga aib gurunya. Karena pelunggu sudah tamat, kalau ada kekurangan guru harus dijaga. Guru ndek nuas trika kelambi ditutup. Allah mastur aib sehi. Ya Allah, tutuplah aib guruku. Kalau gurunya ewer-ewer, ditutup aibnya, jangan diceritakan, di sana ada guru, era murid, nah ditutup aibnya, Allah mastur aib sehi. Karena guru juga tidak malaikat, tidak ada yang sempurna kecuali rukuk sempurna. Ya banyak kelemahan guru, kadang guru dan luwe kelebihan. Dan kedua, non naibun anil ustaz. Jadi santri itu harus pengganti jadi ustaz. Apa santri itu? Man yuridu khairan falyakun turaban tahta aqdami suyuh. Barang siapa yang ingin jadi orang baik, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, jadilah debu di bawah kaki guru, berkhidmat, menghormati guru. Mangkola ustazuhu lima lam yuflih abada. Saya kena ndek li gurun, ndek bahagia selama-lama. Doang ndek tekan jo gurun, apalagi sampai iur gurun, apalagi sampai rawasang gurun, apalagi sampai pelengek gurun. Saya gurun di jamaah pertama ibu bapak pelunggun. Kedua, guru pelunggun, inama pelunggun adalah 3. Pertama, bapak yang melahirkan pelunggu, mentoak pelunggu, dan guru yang mengajarkan pelunggu. Itu yang harus dihormati. Terus yang ketiga, rodin anillah. Jadi seorang santri itu harus rodi. Ma mana rodi? Ridho al-istilzaz bil balwa. Dengan menikmati kegalauan, bencana. Misalnya, dendek gara-gara keputusan si Brian burung di sekolah, adik-adik. Dendek gara-gara masa termasuk santri tiang gara-gara nak keputusan si Brian burung di sekolah, dia sekolah. Karena baru kebetulan di madrasah, terus berdua yang beraya santri aliyah niki yang aliyah yang nggak tahu, yang kecil-kecil ada mungkin kemelian ada santri tiang aliyah gara-gara keputusan si Brian di sekolah. Tiang adik-adik gara-gara tiang kenapa ke Mesir dulu? Gara-gara meninggal kekasih saya, karena saya galuh baru ke Mesir. Jadikan kegalauan itu sebagai semangat adik-adik. Ada galuh-galuh. Justru di dalam ilmu tasawuf itu, lamun keputusan si Brian harus traktir batur. Tersenang. Dunia tidak selebar daun kelor. Dunia laisa lahu kama tara. Dunia tidak selebar daun kelor. Hilang satu tumbuh 1000. Jadi pokok harus semangat belajar adik-adik. Dendek gara-gara kemelian dan ke sekolah, dek semangat sekolah, dan dendek gara-gara kemelian nampak rajin belajar. Ada beli video ingat kanak pudi kanak SD gara-gara terblokiran si ina apa niki HP nomor HP beraya niki lah nangis. Ya pengen semangat, ternyata beraya masih SD. Nggak boleh kita berpatokan kepada makhluk, karena kalau makhluk itu hilang maka hilang semangat kita. Maka harus ta'tamidillah subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun kondisi, jadi ada cobaan, ada musibah, ada kendala di dalam kita belajar, harus kita tetap melanjutkan pelajaran seperti perkataan Ustazah Kabit tadi. Mudah-mudahan beliau tetap sehat, panjang umur, dan selalu menyemangati kita, dan mudahan santri dan santriwati melanjutkan pendidikannya. Yang terakhir adalah yakin. Yakin itu artinya ana inda zanni abdi bi, saya sesuai persangkaan hambaku. Namun dia yakin pasti tercapai. Kalau kita yakin jadi orang kaya, pasti kita jadi orang kaya. Kalau yakin jadi dosen, insya Allah jadi dosen. Kalau yakin jadi kabid, insya Allah jadi kabid. Wa in min sayin illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada dari sesuatu di muka bumi ini kecuali berkas. Apa aja kemelik, teman-teman adik-adik pasti tercapai. Pokoknya semangat yang tinggi. Maka azam itu keinginan yang kuat yang ada. Lamun di narak kemelik, misal kepala desa nyalon jadi dewan, lamun tutup melik insya Allah tercapai. Lamun aja entah nanu niki semangat, kurang semangat nanu niki apa? Kampanye, lagu lamun tutup berkemeli anda harta dan jiwa dan raga dan ibadah semangat oleh nanda. Namun kurang tambah kemeli tidak tercapai.
pokok berkata ana inda zanni abdi bi, saya sesuai persangkaan hambaku. Jadi dia gara-gara darah camping di sekolah dia, okay? Karena banyak orang sukses itu bukan gara-gara kaya, tapi gara-gara dia ada semangatnya, okay? Tadi saya ceritakan Presiden Jazair itu karena miskin jadi Presiden Jazair. Okay? Ayo al-hadirun wal hadirat rahimana wa iyyakumullah wa ajmain. Karena ulama mengatakan masalul ladzina yatlubul ilma kamasali hatibi lailin yahmilu hurmata hatabin wa fihi af'a taldaghu wa huwa laidr. Perumpamaan orang yang menuntut ilmu seperti perumpamaan orang yang menuntut ilmu, tapi perumpamaan orang yang tidak menuntut ilmu seperti perumpamaan orang yang membawa kayu pada malam hari dan dia tidak tahu di dalam malam hari ini ada ular yang menggigitnya. Artinya ada penting. Ada orang sukses tidak belajar, itu bohong dia. Katakanlah dia di sekolah lamun mulai jadi pegawai jajarin, dia di sekolah lamun jadi menteri jajarin, seperti Menteri Susi. Dia nuas sekolah lalu jadi menteri, lalu beliau belajar dari pengalaman, belajar dari lingkungan, maka sekolah sukses. Ada orang sekolah tidak sukses bukan gara-gara tidak sekolahnya dia tidak sukses. Ada orang tidak sekolah sukses berarti dia belajar. Tapi tidak mungkin kebanyakan di dunia ini orang yang sekolah baru sukses. Ada memang orang yang tidak sekolah tidak sukses. Maka kita ikuti arus sekolah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada kesalahan datang dari pribadi kami, kalau ada kelebihan datang dari Allah Subhanahu Wa Taala karena sudah zuhur. Sekian. Kalau makan ikan gurame jangan dimakan di atas pinggan. Saya bisa berlama-lama tapi sudah dikerenkan oleh Tuan Guru Sapar. Tuan Guru Sapar bersepeda. Pak Kepala Desa beli salak, kalau menarik dosa salak dan dimaafkan dari dah. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.